Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik anak soleh soleha, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan dan kesehatan ya anak soleh soleha. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, namun seperti biasanya, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, saya ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku dari utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, berikanlah aku rezeki pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk dari golongan orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Baik anak soleh soleha, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, dengan permainan mencari huruf, siswa mampu menemukan kosakata khusus terkait sumber energi dengan tepat. Yang kedua, dengan mendengar penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban di rumah terkait sumber energi. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa dapat menentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban di rumah terkait penghematan sumber energi. Baik anak soleh-soleha, kali ini kita akan membahas air dan angin adalah sumber energi. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang sumber energi matahari yang berasal dari alam. Nah, ternyata anak soleh, air juga merupakan sumber energi. Nah, coba perhatikan buku paketnya pada halaman 32. Ustazah akan membacakan teks bacaannya, silakan Ananda menyimak dan memahami. Air dan angin adalah sumber energi. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh, air juga sumber energi listrik. Cara memanfaatkannya adalah air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Lalu, bagaimana air di bendungan dapat menghasilkan energi listrik? Nah, caranya adalah air di bendungan dialirkan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut dengan energi kinetik. Nah, energi kinetik, air menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir ini akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, berikut adalah beberapa nama PLTA yang ada di Indonesia. Nah, baik anak soleh, coba perhatikan di halaman 33, di sini ada nama PLTA, kemudian lokasinya. Nah, jadi PLTA ini singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, yang pertama ada PLTA Sigura-gura. Nah, ini gambarnya anak soleh. PLTA Sigura-gura ini lokasinya berada di Simorea, Sumatera Utara. Yang kedua PLTA Musi, lokasinya ini Kapahyang atau Bengkulu. Ini gambarnya ya anak soleh. Yang ketiga PLTA Jatiluhur, lokasinya Purwakarta atau Jawa Barat. Sumber energi lainnya adalah udara. Di dalam udara terdapat oksigen. Nah, oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia bernapas menghirup oksigen. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh, udara juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Bayu atau dikenal dengan angin memiliki energi kinetik. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Nah, pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Masya Allah ya anak soleh-soleha, ternyata ada
pembangkit listrik terbesar di Indonesia ini, yaitu di Sulawesi Selatan. Mungkin ada yang berasal dari Sulsel ya anak soleh-soleha. Nah, jadi PLTB ini berasal dari sana. Baik anak soleh-soleha, sekarang kita akan mengerjakan latihannya pada halaman 35. Di sini sudah ada huruf-huruf pada kotak berikut. Nah, jadi tugas Ananda silakan menemukan 8 kata tersembunyi di dalam kotak. Kata-kata tersebut terdapat pada bacaan di atas. Nah, Ananda bisa mencari secara mendatar, menurun, atau diagonal atau miring. Nah, jadi di sini ada 8 kata yang tersembunyi di dalamnya. Nah, Ustazah kasih contoh, yaitu Ustazah mendapatkan kata energi. Nah, sudah satu ya anak soleh di barisan pertama. Baik anak soleh, pada halaman 36 lengkapilah kalimat berikut dengan kata yang tepat. Nah, jadi di sini sudah tersedia 2 kotak, di mana kotak tersebut mempunyai 5 soal dan di sampingnya tersedia jawabannya. Jadi tugas Ananda silakan untuk mengisi titik-titik ini dengan mencari jawabannya di kotak sebelah. Nah, Ustazah kasih contoh ya anak soleh-soleha. Gerak air dapat menghasilkan titik-titik listrik. Nah, kira-kira yang cocok jawabannya adalah energi. Gerak air dapat menghasilkan energi listrik. Nah, selanjutnya silakan Ananda untuk mengerjakan tugasnya. Baik anak soleh-soleha, jadi itulah tadi pelajaran kita tentang sumber energi. Sumber energi pembangkit yang terbuat dari air dan udara. Nah, jadi anak soleh-soleha, kita harus banyak-banyak bersyukur karena di daerah tempat tinggal kita, alhamdulillah, energi listrik ini sudah tidak susah lagi. Tinggal kita menggunakannya dengan baik. Nah, anak soleh-soleha, ada juga satu daerah di mana di sana tidak ada sama sekali sumber energi. Jadi penerangan mereka cukup dengan lampu yang terbuat dari kaleng dan berisikan minyak tanah. Jadi sungguh sangat susah ya anak soleh. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur karena sumber energi ini sudah sangat mudah. Tinggal bagaimana caranya kita memanfaatkannya. Nah, untuk itu ada beberapa cara yang dilakukan untuk melestarikan sumber energi. Di antaranya adalah kita harus merawat dan memelihara tanaman, melakukan penghijauan, tidak membuang sampah dan limbah pada sumber air, menggunakan air secukupnya saja. Nah, baik anak soleh-soleha, sekarang tugas berikutnya, bagaimana cara Ananda dalam menghemat sumber energi di rumah? Tuliskan minimal dua cara. Baik anak soleh-soleha, itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ustazah akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.